Jaksa kasus Ferdy Sambo dan kopi sianida jadi JPU sidang Mario Dandi. Bagaimanakah nasib Mario Dandi? Apakah akan berakhir sama seperti Ferdy Sambo dan Jessica Sianida? Simak beritanya sampai akhir. Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta menyiapkan 7 jaksa penuntut umum JPU untuk persidangan Mario Dandi Satrio, 20, dalam kasus penganiayaan D17. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo mengatakan, 7 tim JPU itu merupakan bagian dari jaksa peneliti berkas perkara kedua tersangka. Kami sampaikan juga di sini, jaksa peneliti di dalam tim jaksa penuntut umum sebanyak 7 orang yaitu Sandi Andika, I Gede Eka Haryana, Eka Widi Astuti, Mai Darlis, Bayu Ika Perdana, Suryani, Hafiz Kurniawan, ujar Danang kepada wartawan, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Salah satu di antaranya, yakni Sandi Andika merupakan jaksa yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo. Selain itu, Sandi juga menjadi JPU dalam kasus kopi sianida, atau pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan menyebut bahwa jumlah JPU untuk persidangan Mario dan Sane masih bisa bertambah. Sebagai informasi, berkas perkara Mario dan Sane dalam kasus penganiayaan D telah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI Jakarta pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Mario dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat terhadap D. D17 dianiaya Mario Dandi Satrio pada tanggal 20 Februari tahun 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ri Rafael Alun Trisambodo. Dia marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG, 15 kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Sane Lukas, 19. Kemudian, Sane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Sane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Sane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Atas perbuatannya, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. AG juga sudah divonis dalam kasus penganiayaan tersebut. Jaksa jerat Mario Dandi dan Sane Lukas dengan pasal penganiayaan berat. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta Agus Sahat Sampetua Lumban Gaul merinci, Mario Dandi dikenakan pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau kedua pasal 76C junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ujar Agus kepada wartawan, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Adapun untuk Sane Lukas dijerat dengan pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sane juga dikenakan pasal 355 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Atau kedua primer pasal 355 ayat 1 pertama KUHP junto 56 kedua KUHP. Sub pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ayat kedua KUHP. Kata Agus. Kini, Kejati DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya untuk melaksanakan pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan alat bukti dari kepolisian. Sebagai informasi, D17 dianiaya Mario Dandi Satrio pada tanggal 20 Februari tahun 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ri Rafael Alun Trisambodo. Dia marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG, 15 kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban.